Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengkonfigurasi dua buah router dan juga dua buah switch yang memang nantinya VLAN itu bisa terhubung ke internet. Dan internet ini kita bisa lihat di sini topologinya, yaitu kita dapat internet dari WLAN yang BBP MPV dengan passwordnya 123 sampai dengan 9. Dan kita bangun jaringannya sesuai dengan yang memang sudah tertera pada topologi yang ada di sini ya. Baik, kita mulai aja. Yang pertama, saya ingin setting di R2. Kenapa di R2? Karena di R2 ini ya, karena di R2 yang di sebelah sini itu terhubung ke internet. Jadi saya ingin pastikan komputer saya atau PC yang kita buat untuk settingan itu bisa terhubung ke internet terlebih dahulu sebelum kita setting yang lainnya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama kita coba reset dulu dengan no default ya, kita pilih no default, kemudian kita reset konfigurasi di router yang kedua. Oke, kita tunggu sampai dia selesai terreset. Kita tunggu ya, selama 30 detik minimal. Oke, perlu diingat jika kita nanti menggunakan topologi ini ya. Nah, ini yang harus kita pastikan dia bisa terhubung ke internet terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Dan ini saya settingan semuanya di HCP server. Nah, artinya nanti dari PC admin dan VLAN itu tidak perlu menyeting IP address. Jadi semuanya dapat dari router, gitu ya. Oke, kita reconnect. Nah, pertama yang perlu disetting yaitu internetnya dulu, karena internet kita terhubung ke wireless. Kita buka tab interface ya, interface wirelessnya kita aktifkan, kemudian buka tab wireless. Nah, wireless ini kita buka, klik 2 kali aja, kemudian ada scan, kita klik scan. Nah, ini kita start, cari yang BBP MPV, BPP ya, BBP MPV. Nah, ini kita connect saja. Nah, kemudian di sini kita berikan oke, wireless. Nah, ini kita berikan radio name-nya misalnya nama sendiri ya. Nah, kita oke. Kemudian kedua adalah security profiles. Nah, ini kita defaultnya kita klik 2 kali. Ini kita ubah sesuai dengan yang di wifi-nya. Oke, apply. Oke, nah ini kita sudah apa ya istilahnya, router kita sudah connect dengan si wifi. Nah, kita coba ping aja dulu, ping 8888. Nah, ini belum norut itu apa ya artinya, kita belum dapat internet dari si wirelessnya, tapi kita sudah terhubung. Nah, cara mendapatkannya itu kita buka IP DHCP client. Nah, ini kita plus saja, kemudian ubah ke WLAN 1, kemudian di apply, oke, sampai kita dapat IP address-nya. Nah, ini IP address-nya sudah dapat nih, 83/24. Nah, ini kita coba ping lagi, pingnya. Nah, ini sudah terkoneksi internet, mikrotiknya, tapi atau di R1-nya ini. Nah, ini saya belum kasih identity, kita kasih identity dulu ya. Ini router kedua R2 yang koneksi ke WLAN ya, udah. Kemudian apakah komputer kita sudah terkoneksi internet? Nah, kita coba cek aja. CMD, kita buka ping 8.8.8.8. Nah, ini komputer kita sudah connect. Kenapa? Karena komputer saya terkoneksi dengan WLAN. Nah, ini kita matiin dulu WLAN ya, biar enak. Kita buka dulu sebentar. Oke, ini kita disable. Oke, sudah.
disable. Oke, sudah ya. Nah, kemudian di dalam konfigurasinya di sini PC admin terhubung dengan ETH2. Nah, ini kalau misalnya kita cek lagi ngeping 888 dia tidak connect. Kenapa? Karena komputer kita atau si mikrotiknya itu belum mendapatkan IP yang memang khusus untuk dari R2 gitu ya. Ini masih RTO. Nah, ini PC admin kita lihat dia ada di ETH2, kemudian IP-nya 10.10.10/24. Tapi di sini 254 ya, perlu diingat 254, dan ini PC admin 1. Oke, kita coba cek saja. Kita buat IP address di ETH yang ke-2 ya. Nanti ETH2 IP-nya 10.10.10.254/24. Kemudian ini kita apply aja. Oke. Nah, ini kita buat statis. Kenapa kita buat statis? Ya, karena di sini di topologinya dia dikasih IP nih .1 gitu ya. Kalau ada kayak gini kan PC kita harus .1. Nah, ini kita buat statis saja karena PC admin. Nah, setelah ini kita buat DNS server supaya nanti komputer kita bisa terhubung. Nah, ini kita kasih 8888, kemudian allow remote request kita centang, apply, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat Ethernet. Di Ethernet ini kita ubah IP-nya menjadi IP yang sudah ditentukan, yaitu 10.10.10.1. Ini 10.10.10.254, dan DNS-nya harus diisi ya 888 sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Oke, kita close aja, kita coba ping lagi apakah sudah bisa. RTO yang dibilang dengan dari S1 ke R2. Nah, kenapa masih RTO? Karena belum di NAT. Nah, ini kita NAT dulu ya. IP, buka firewall, kemudian kita NAT-nya kita tambahkan source-nya, out interface-nya, header atau WLAN 1 yang terhubung ke internet. Action-nya kita kasih masquerade. Apply, oke. Kita coba lagi. Sebentar. Harusnya sudah bisa. Harusnya bisa. Kita coba disable enable dulu ya. Disable enable. Wah, ini ada masalah nih. Bentar, saya coba cek dulu. Oke, kita coba. Address. Roots. Unreachable. Oh, kenapa nggak bisa? Karena komputer kita bukan tidak terhubung dengan yang 10.10. Kita coba lagi ya. Kita pindahkan dulu nih portnya yang 2. Oke. Nah, kita cancel saja. Nah, ini kita coba connect. Nah, ini kita coba ping. Nah, dia connect. Karena tadi permasalahannya adalah tidak terhubung. Ini destination has unreachable. Ini sebenarnya nggak apa-apa, biarin aja karena dia lagi loading. Oke ya. Nah, ini tadi permasalahannya adalah
tidak terkoneksi dengan yang port header 2 karena saya koneknya ke header 1. Oke, lanjut. Ini komputer kita sudah dapat internet. Ya, komputernya sudah dapat internet. Kemudian langkah selanjutnya adalah ETH5 terhubung dengan R1. Nah, ini kita pasang dulu kabelnya 5 dan 1. Oke. Ya. Kita berikan IP address yang memang disesuaikan di sini. Dari R2 yaitu titik 1 di 5.2. Nah, ini kita coba connect ke IP berikan address di header 5 ya. Header 5. Kemudian kita berikan 192.168.101/30. Apply oke. Sudah. Kita coba lihat rootsnya. Nah, ini sudah reachable nih. Oke, nah ini kita coba koneksikan dengan yang kelima. Nah, ini kita pindah dulu. Pindah ke yang sini. Ini pindah ke R1 ya. Kita coba cek dulu. Oke, ada masalah. Kita coba di properties dulu, nggak muncul soalnya. Coba obtain. Kita coba obtain dulu ya. Sini tunggu. Itu apa mancing satu. Kalau sampai di kabupaten mahal. Ini aja Pak. Ini pas konektor. Nah, ini R1 kita connect juga. Oke. Kita remove konfigurasi aja. Karena ini saya reset default. Jadi kita harus hilangin dulu. Ini yang defaultnya. Kita coba sih. Oke, kita reconnect. Biar lebih aman lagi, reset konfigurasi aja. Nah, tunggu dulu selama 30 detik minimal. Iya, ini ya kalau mau jauh dari Tadi komputer kita sudah bisa connect ya di internet di R2, tinggal R1-nya aja. R1 tinggal yang bagian sini yang akan kita setting. Dibiarin. Nah, bagian ini yang akan kita setting. Yang sebelah sini sudah connect ke internet. Oke, ingat di sini ada VLAN 10 sama VLAN 20. Nanti kita settingnya di R1 saja. Oke, baik. Karena dia sudah aktif, kita reconnect saja. Waduh. Ketika kabel ini masuk. yang baterainya jelek ini dia dapat 11 ini makan Iya. ini udah besar. Walah, ini ada permasalahan sedikit. Jadi kita remove aja, gak usah seperti itu. Atau saya minta tolong di IP address yang kedua aja. Biasa laptop saya suka ngambek. Jadi dia minta IP. Iya, bagi kabel yang tadi. Nomor 1 ya boleh. 100 aja ya. Kabelnya yang siapa tadi? Saya minta tolong di config. Ini muncul. Sebentar. Oh, udah connect. Jadi harus masukin IP dulu, udah nggak usah di itu. Oke. Nah, ini kita buat IP address yang header 5 dulu, yang terhubung dengan R1. Sebelumnya saya buat identity karena dia di sini R1. Ya. Oke, nah ini header 5-nya kita buat
192.168.100.2/30. Apply, oke. Nah, nanti kita coba buat routingnya. IP routes. Nah, IP rootesnya ini biar enak gini aja. Kalau dia dapat itu, berarti ini kita bisanya statik ya. Kalau kita bisa statik, DNS-nya kita coba ping dulu ya. Kita coba ping 888, apakah dia bisa connect? No root berarti ini enaknya di R2 itu settingannya di HCP. Kita buat dulu ya di HCP-nya ya. Sebentar. Kita coba setting ulang di ini, harus di HCP, nggak bisa statik biar gampang kita dapat IP-nya. Nah, ini recon cancel. Nah, ini connect. Kita buat di HCP server. Oke, ini header 5. Oke. Nah, nanti di sini tinggal ngambil IP-nya. Sudah. Kita masukin lagi ya di R1. Kita tunggu sampai dia keluar sendiri aja. Oke, ini kita connect ke R1 lagi ya. Connect. Nah, ini ada 5-nya, gak usah pakai ini, kita ambil di HCP client aja. Oke, plus ini header 5, apply, oke, dapat. Nah, ini kita udah dapat IP address. Nah, kita coba koneksikan ping 888. Nah, ini udah connect nih, masuk udah. Cuma net unreachable, full nggak bisa karena rootnya belum. Oke, nanti kita coba lagi ya. Oke, ini udah. IP routes reachable ada 5. Mas Murid udah belum? Mas Kuretno di sini. Sebentar, kita coba cek dulu karena ini belum dapat internet mikrotiknya. Ini belum dapat internet mikrotiknya. Coba koneksi. Sebentar. Belakangan internetnya. Internetnya duluan. Kalau internetnya belakangan agak ribet. Ini sudah. AS yang ini mah. AS itu kalau kita ngatur statik. Kan saya di HCP. Jangan pakai ini coba. 6. Oke. Ini reachable R5 dengan R5. Ini ke sini. Ini harusnya dapat. Kenapa dia nggak dapat? Karena di HCP servernya sudah. Networknya. Nah, ini udah connect. Flashnya itu udah. Slash 30 saya pakai. Nah, ini udah connect kan? Udah dapat R1. Tapi dari R5 ini harusnya udah connect nih. Harusnya udah connect. DAS kan? Dynamic static udah reachable di WLAN 1. Ini coba kita firewall. Notnya sudah. Notnya WLAN 1. Udah masquerade. Karena masquerade itu hanya di R2. Di sini nggak ada masquerade. IP kliennya, DHCP klien. DHCP klien udah dapat kan dari wireless. WLAN udah dapat.
Oh, karena sama-sama 100. Nah, ini kita IP-nya kita ubah ya. Jangan 100. Karena sama dengan yang WLAN 1. Kita ubah aja ininya. 100. Ini jadi 200. Apply, oke. Dah, gitu aja. Nah, ini kita hapus. Oh, dihapus. Ya udah nggak apa-apa. List itu yang connect ke kita. Nah, ini kita coba cek lagi. Kenapa dia nggak bisa connect? Mungkin karena itu tadi. Karena dia apa namanya tuh? Nah, ini hapus dulu. Kita DHCP client. Kok 100 sih? Tadi udah Itu kan dari diubah. sana. Oh, poolnya belum. Poolnya diubah. IP Tadi kan IP address udah saya buang. Udah saya ganti jadi 200. Harusnya ini 200 dapatnya bukan 100. Bentar, poolnya kita ubah dulu. IP pool ya, IP. Iya, sebentar. Ini harus terhubung dengan yang ini. Ini Udah. ini router 2, Pak. Ini router 2. IP DHCP server option. Ini dihapus dulu. IP DHCP full. Ini kita hapus. Udah. Ini kita buat lagi DHCP servernya. Kayak sertifikasi BSNP opti Sebentar. itu juga kayak gitu kemarin cuman coba nih kami dibikin berapa itu Header 5 200 ya, kita pakai IP 200. Udah. Kita coba ini. Kita tunggu ya. Ini tadi permasalahannya di DHCP pool dan IP yang diberikan sama dengan IP internet. Itu nggak boleh. Jadi harus beda segmen. 100 kan sana. Iya, di sana 100. Kita nggak boleh 100. Tadi saya ngasih 100 nggak bisa deh. Kalau BSN Nah, ini dapatnya hapus aja dulu. Header 5 apply. Oke. Harusnya dapat 200. Nah, udah dapat 200. Dan ini harus sudah bisa connect ping. Nah, sudah connect. Artinya yang mikrotiknya sudah connect, yang mikrotik 1. Nah, sekarang kita buat VLAN. Kita buat VLAN di header 2, VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, kita buka interface. VLAN 10. Header 10, headernya header 2 karena akan nantinya terhubung ke switch ya. Apply, copy aja biar cepat. Ini VLAN-nya 20. Apply header 2, apply, oke. Oke, kemudian kita buat IP address-nya 192.168.10.1/24 di header di VLAN. Copy aja. Oh iya, copy ya. Biar enak copy kita. Copy ini jadi 20. Ini dok. Otomatis. Udah, oke. Kemudian nggak bisa, kita buat firewall-nya dulu. NAT kita plus ini out interface-nya 5 ya. Source NAT action-nya masquerade aja. Udah. Oke. Ini apa? Router 2. Switch. Ini nanti dia kesininya biar bisa connect. Kan NAT masquerade itu semuanya bisa diambil. Coba kita lihat poolnya. Pool lagi, sorry. Static. Routes. Dia udah reachable di sini. Artinya yang ini nanti bisa connect. Nih, 2 ini bisa connect nanti. Ini nggak routing sini nggak? Nggak usah. Kalau udah NAT masquerade nggak usah kita static. Nggak perlu. Nah, ini kita buat DHCP server biar nanti ketika connect VLAN 10, VLAN 20 itu nggak usah ribet-ribet. Nah, ini kita next aja. Ya, satu. Yang kedua sekarang. Dan 20. Udah selesai.
konfigurasi Ini yang ini. si Semuanya? yang ini belum. Nah, ini kita mau konekin. Udah oke. Sudah oke. Kemudian ini kita diemin aja dulu. Kemudian kita coba bikin IP statik untuk connect ke ini. 92 108 882 Oh, untuk switch. Untuk ke switch kita masuk ke switch. Kita connect 192 108. Saya sudah duduk. Aku mau di sini. Ya, kita masuk admin. Ya. Portnya dirubah. Port yang 5 terang, 4 terang. Port 5 4 terang. Oke, kita masuk ke VLAN saja. VLAN. Kalau terang itu nah ini enable, port-portnya enable. Ini add a missing. Nah, ini untuk yang terang, port 4 dan port 5. Kemudian 1 dan 2 VLAN 10 dan VLAN 20. Ini VLAN 10, port 2. itu ganti-ganti, Pak. Ganti. Sabar. Strip. Itu opsional aja ya itu ya. Ini always strip. Dah, biarkan, ya Pak. ini Biarkan aja buat dibiarkan. kami ya. Nggak usah. Bebas ya. Nah, nanti kalau pakai ini Ya ntar tinggal dipakai, kan ini di konfigurasinya enggak. Kita apply, kemudian kita masuk ke VLAN, kita append VLAN 10, ininya Always strip. always strip, not a member, itu biarin aja. admin, Enable. Itu berarti Missing. add missing, Oke. append, 20. Not Itu no. not member. Ini itu strip, dibiarin, add missing, Mulai. apply. Sudah, ini VLAN yang pertama ya. switch yang pertama. Ini kita kasih switch pertama. Oh, tulis identity ya. Iya, kasih aja SW1 apply all. Udah. Oke, kemudian kita masuk ke switch kedua. Oke. Switch yang kedua. Nah, ini identity-nya kita kasih SW2. Apply. Kemudian VLAN. VLAN-nya ini karena dia terhubung port 1 sama kayak tadi strict. Ini port 10. Ini always 20 strict. Ini sesuai dengan konfigurasi ya. Konfigurasi yang port 3 nggak usah, port 4 kita kasih enable. Di sininya add missing. Nah, ini yang untuk switch kedua. Enggak lah. Enggak ada port 5 di sini. Enggak ada. Ada. Yang VLAN kita append, ini VLAN 10. Always strip, not a member. Yang keempat add missing. Ini VLAN 20, Not not a member. Always strip, add missing. Apply. Oke, sudah selesai. Kita coba pengujian. Nggak usah. Kita coba properties aja, IP-nya kosongin aja, Octane. Kenapa Octane? Karena saya sudah setting di HCP server. oh, tadi di awal. Ya, betul. Nah, ini kita koneksikan. Oke, 2 ke berapa? 2 ke 5. 2 ke 5. Kemudian 4 ke 4 ke ini SW1 ya? Heeh. 4. Nah, kita coba disable dulu. Itu dinambahkan aja. Ya, Kayak apa namanya di udah biarin. Optain aja. Octane aja. Unplug. Kabel unplug.
Belum ada. Udah dapat tuh Oh, info. udah ada. VLAN-nya udah dapat. Nggak usah ribet-ribet jadinya kita ngatur statik. Karena VLAN-nya sudah kita setting. Dan ini sudah bisa internetan. Oh, RTL. langsung. Iya, ping Google. Ya, bisa. Selesai. 20 menit. Dan